Dwi Setianingsih kelas 12 IPS 3 nomor absen 25 akan menjelaskan tentang NAFTA. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian NAFTA. Kepanjangan dari NAFTA sendiri adalah North American Free Trade Agreement, yang artinya Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. NAFTA adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Utara. Organisasi ini didirikan pada 1994 oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang latar belakang didirikannya NAFTA. NAFTA dimulai dengan perjanjian pembebasan ekonomi, ditandatangani antara negara-negara Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1988. Akibatnya, pada tahun 1992, perjanjian lama diperpanjang dengan masuknya Meksiko sebagai anggota blok. Saat ini, NAFTA memiliki tujuan utama sirkulasi komersial bebas antara 3 negara. Dengan demikian, NAFTA ditandatangani pada Oktober 1992 oleh Presiden Meksiko Carlos Salinas de Gortari, Presiden Amerika Serikat George H. Bush, dan Perdana Menteri Kanada Brian Mulroney. Namun, itu mulai berlaku sejak 1 Januari 1994. Meskipun ada beberapa ketidaknyamanan pada saat penciptaan blok ekonomi, ia telah mendukung pembangunan ekonomi antara negara-negara, mencapai peningkatan ekspor yang signifikan, terutama dalam produk pertanian, juga pertumbuhan dalam produksi dan investasi yang menciptakan peluang kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. NAFTA dibentuk karena adanya suatu hambatan dalam perdagangan antar negara di kawasan Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketimpangan perkembangan ekonomi antar negara-negara di kawasan tersebut dalam perdagangan bebas serta meningkatnya tingkat pengangguran di negara kawasan-kawasan tersebut. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tujuan didirikannya NAFTA. Yang pertama yaitu meningkatkan perdagangan serta ekonomi antar 3 negara tersebut dengan mengurangi atau menghilangkan regulasi yang menghambat. Yang kedua yaitu mengusahakan standarisasi barang-barang yang akan diperdagangkan. Yang ketiga yaitu mengatur keseimbangan ekspor dan impor di antara anggota. Yang keempat yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di kawasan tersebut. Yang kelima, meningkatkan peluang investasi dan iklim kerjasama dan persaingan ekonomi dan perdagangan. Yang keenam, mengurangi biaya komersial melalui penghapusan atau pengurangan pajak impor pada hubungan perdagangan antar negara anggota. Yang ketujuh, kemudahan pergerakan barang dan jasa di antara negara-negara anggota. Yang kedelapan, perdagangan bebas. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang fungsi NAFTA. 1. NAFTA memberikan status negara yang paling disukai semua penandatangan. Artinya, negara-negara harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua pihak. 2. NAFTA menghapuskan tarif impor dan ekspor antara ketiga negara. 3. Eksportir harus mendapatkan Certificate of Origin untuk menghapus tarif. Itu berarti ekspor harus berasal dari Amerika Serikat, Kanada, atau Meksiko. 4. NAFTA menetapkan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan. 5. Semua negara NAFTA harus menghormati paten, merek dagang, dan hak cipta. 6. Perjanjian NAFTA tersebut memungkinkan para pelancong bisnis akses mudah ke 3 negara. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang manfaat organisasi NAFTA. Yang pertama yaitu terciptanya peluang pasar yang semakin luas dan besar bagi Indonesia. Kedua, biaya produksi menjadi semakin rendah. 3. Beragamnya jenis produk serta harga di pasaran. 4. Kerjasama dengan pebisnis dengan anggota ASEAN semakin luas. 5. Melindungi konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan keserasian lingkungan hidup. Yang keenam, saya akan menjelaskan fakta tentang NAFTA. 1. NAFTA merupakan suatu bentuk perjanjian perdagangan terbesar di dunia. 2. NAFTA ditandatangani oleh Presiden Clinton dan diimplementasikan pada tahun 1994. 3. NAFTA diciptakan untuk Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai jawaban atas kompetisi perdagangan yang diajukan oleh China dan UE. 4. Pada tahun 2018, NAFTA dinegosiasi ulang. Itu muncul dengan nama baru, USMCA.
Pada Februari 2020, NAFTA masih berlaku menunggu ratifikasi USMCA oleh Kanada. 5. Sinonim dari NAFTA adalah bahan bakar dan bensin. Itulah sebabnya kata NAFTA dapat merujuk pada turunan minyak bumi. Digunakan sebagai bahan bakar oktan tinggi melalui proses katalitik dan untuk produksi gas sintesis yang digunakan dalam produksi gas domestik. 6. Akhirnya, dalam industri petrokimia digunakan sebagai bahan baku untuk produksi etilena, propilena, benzena, toluena, dan silena. Juga dalam industri kimia digunakan sebagai pelarut. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif NAFTA. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak positif terlebih dahulu. 1. Memperbesar jangkau pasaran ekspor Indonesia di negara-negara anggota NAFTA. 2. Lebih mudah mendapatkan barang-barang yang belum bisa diproduksi sendiri oleh Indonesia. 3. Lebih mudah masuknya para investor-investor dari negara anggota NAFTA. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif. 1. Dampak awal pada ASEAN sendiri sebagai suatu wilayah ekonomi di dunia tidak terlalu besar. Namun, karena produk pertanian Indonesia memainkan peran yang besar, baik secara domestik maupun secara regional atau ASEAN, maka dampak yang diterima Indonesia pun paling besar di antara negara-negara ASEAN lainnya. 2. Efek negatif terhadap ekspor komoditas pertanian juga lebih besar dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Di antaranya, ekspor beras Indonesia akan turun 70,0% dibandingkan Malaysia misalnya hanya mengalami penurunan sekitar 2,8%. Cukup sekian penjelasan tentang NAFTA dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.